Halo semua, di video ini saya dan kedua rekan saya akan membahas mengenai dua aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk keperluan bekerja maupun untuk kegiatan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dina Mahdia, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, program studi Administrasi Bisnis Terapan. Kedua rekan saya yang berada di jurusan serta prodi yang sama yaitu Naya Novika Ramadhani dan Imelda Fitriyanti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kesekretariatan. Selanjutnya, aplikasi pertama yang akan kami bahas ialah OneNote. Microsoft OneNote adalah sebuah program untuk membuat catatan dengan fitur kolaborasi multipengguna. Dengan program ini, pengguna dapat menggunakan untuk berbagai keperluan seperti mengolah catatan, gambar, clipping layar, dan komentar audio. Catatan yang telah dibuat dapat dibagikan dengan pengguna OneNote lainnya melalui jaringan internet. Dalam sebuah produk buatan Microsoft Office, tentu saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Microsoft OneNote sendiri memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan. Dalam catatan tersebut pun, kamu dapat menyertakan tabel, gambar, video, atau link website. Untuk lebih lanjut mengenai fungsi Microsoft OneNote, dapat kamu lihat pada poin berikut ini. Yang pertama ialah mencatat sebuah ide, yang kedua menulis daftar kegiatan harian, yang ketiga membuat rancangan proyek, yang keempat menulis quick notes, dan masih banyak fungsi lainnya yang bisa kamu temui begitu kamu menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi OneNote. Yang pertama, buka OneNote dan buka notebook baru untuk mengisi hasil rapat, proyek, dan lainnya. Yang kedua, buat daftar tugas dalam notebook dengan menekan tombol to do atau checklist pada toolbar. Fitur ini dapat digunakan untuk deadline dan menandai tugas yang penting. Dan terakhir, ada juga fitur yang digunakan saat ingin meeting, yaitu tab meeting details pada toolbar untuk menambahkan informasi rapat seperti tanggal, waktu, lokasi, daftar hadir, agenda, dan masih banyak lagi. Jadi, OneNote ini sangat berguna dalam dunia pekerjaan, terutama dalam bidang kesekretariatan. Nah, dengan OneNote, sekretaris dapat membuat catatan secara terstruktur dan dengan cepat menemukan informasi yang diperlukan. Sekretaris seringkali memiliki tugas untuk mengelola berbagai dokumen seperti surat, formulir, kontrak, dan lain-lain. Dengan OneNote, dokumen-dokumen ini dapat disimpan secara teratur dalam catatan yang sesuai. Hal ini memudahkan aksesibilitas dan pencarian dokumen di masa mendatang. Dalam menggunakan aplikasi ini, ada pula kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan Microsoft OneNote, dari sekian banyak software pencatat, OneNote memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertama, sekretaris dapat menyisipkan berbagai dokumen Office lainnya seperti Word, PowerPoint, Excel, dan Outlook ke dalam OneNote. Yang kedua, dalam menyimpan hasil rapat, sekretaris dapat menambahkan gambar, dokumen kantor, catatan, coretan, tangkapan layar, tabilog, tanggal, grafik, audio, dan banyak item lainnya di OneNote ini. Yang ketiga, OneNote, terutama versi Office 365, secara otomatis tersinkron dengan OneDrive. Setelah ini, akan saya bantu jelaskan apa itu OneDrive. Kekurangan Microsoft OneNote yaitu harganya yang tergolong mahal untuk mendapatkan akses ke seluruh fitur Microsoft OneNote. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang kedua yaitu OneDrive. Microsoft OneDrive atau biasa disebut dengan OneDrive saja merupakan sebuah layanan komputasi awan yang memungkinkan penggunanya dapat mengunggah dan mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan atau cloud. Mungkin bagi pengguna yang sudah lama menggunakan layanan penyimpanan data online dari Microsoft telah mengetahui bahwa OneDrive ini merupakan hasil pergantian nama dari SkyDrive. Perubahan tersebut memang terpaksa dilakukan oleh pihak Microsoft. Hal ini terjadi mengingat Microsoft terjerat sengketa merek dagang dengan perusahaan penyiaran British Sky Broadcasting Group. Terlepas dari perubahan nama tersebut, mungkin kamu sudah menyadari apa saja manfaat yang dapat dirasakan ketika menggunakan Microsoft OneDrive. Program ini tentu saja dapat digunakan untuk beragam keperluan baik dalam bidang bisnis hingga bidang pendidikan. OneDrive memiliki fungsi yang sama dengan layanan penyimpanan awan lainnya, yaitu menyediakan tempat bagi pengguna untuk menyimpan data-data melalui internet. OneDrive memiliki fungsi yang sama dengan layanan penyimpanan awan lainnya, yaitu menyediakan tempat bagi pengguna untuk menyimpan data-data melalui internet. OneDrive juga memudahkan penggunanya untuk bisa mengakses file secara offline, artinya kamu dapat melakukan pengecekan terhadap file kamu tanpa menggunakan jaringan internet. Untuk menggunakan aplikasi OneDrive ini, bisa kamu ikuti langkah-langkah berikut. Jika Anda menggunakan Windows 10 ke atas, dan di sini saya menggunakan Windows 11, maka di taskbarnya sendiri sudah ada logo OneDrive. Nah, jika kita klik sekali,
maka yang muncul seperti ini. Contohnya open folder, view online, recycle bin, dan go premium. Jika Anda klik 2 kali, maka langsung diarahkan ke dokumen yang dimana sudah ada logo OneDrive di sini, yaitu folder semua yang ada di dokumen sudah ada di OneDrive. Nah, jika tidak menggunakan Windows 10 ke atas, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, untuk pertama-tama Anda harus sign in dulu akun Anda ke dalam OneDrive agar bisa Anda mengakses OneDrive Anda di device apapun. Dan untuk kita penggunaan free, OneDrive memberikan kita storage sebesar 5 GB, dan jika Anda ingin meningkatkan ke premium, Anda bisa mendapatkan hingga 1 TB, dan tentunya itu berbayar. Di fitur pertama kita akan menemukan My Files, yaitu di sini ada beberapa folder yang saya simpan di OneDrive. Jika Anda ingin membuat folder baru, bisa ke New Folder, Create, otomatis folder sudah terbuat, dan kita klik, kita upload files, open, otomatis OneDrive sedang mengupload files yang kita upload ke dalam folder, yaitu yang saya beri nama tugas kuliah semester 1. Setelah terupload files kita boleh share. Dan jika kita share anyone with the link can edit, berarti semua orang yang mendapatkan link kita itu bisa edit files yang kita upload di OneDrive ini. Nah, recent ini apa sih? Nah, recent ini adalah dimana menunjukkan bahwa folder apa sih yang terakhir kita buka. Dan saya terakhir membuka yaitu file resume probabilitas yang terakhir dibuka pada tanggal 5 bulan 11. Nah, di sini bisa kita sort, bisa terakhir dibuka, atau berdasarkan nama, atau juga berdasarkan size. Sini juga list ada seperti ini, dan ada juga seperti tiles. Nah, fotonya semua foto yang saya ingin simpan di OneDrive, saya simpan di sini. Untuk selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu share. Fitur selanjutnya yaitu share, yaitu dimana di sini akan ada file. Misalnya jika Anda ada teman Anda yang berbagi link untuk mengerjakan tugas bersama-sama, di sini berarti link yang sedang berbagi dengan Anda, yaitu shared by you, berarti Anda yang membagikan link kepada orang tersebut. Nah, OneDrive ini memiliki kegunaan yang signifikan dalam dunia kesekretariatan. OneDrive memungkinkan sekretaris untuk menyimpan dokumen-dokumen penting secara online. Dengan adanya sinkronisasi antara perangkat yang berbeda seperti komputer, tablet, atau smartphone, dokumen-dokumen dapat diakses dan diperbaharui dengan di mana saja. OneDrive menyediakan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi dokumen-dokumen penting. Dokumen yang disimpan di OneDrive dilindungi oleh enkripsi data dan perlindungan akses yang dapat dikonfigurasi untuk situasi genting di mana sebuah data atau dokumen yang tersimpan ternyata hilang. OneDrive juga menyediakan fitur pemulihan data, sehingga jika terjadi kegagalan perangkat keras atau kesalahan manusia, data yang hilang dapat dikembalikan. Dan fitur selanjutnya yaitu Recycle Bin, di mana Recycle Bin ini tempat folder-folder yang sudah kita hapus masih bisa kita akses di Recycle Bin ini. Selain kegunaan-kegunaan tersebut, aplikasi ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihannya yaitu kapasitas lumayan untuk versi gratisan. Memang kapasitas 5 GB bukan termasuk kapasitas yang besar untuk menyimpan file secara cloud, tapi hal ini termasuk kapasitas yang cukup lumayan jika didapatkan secara gratis. Dan 2. Didukung banyak sistem operasi. OneDrive didukung banyak perangkat dan sistem operasi meski dikembangkan oleh Microsoft, tapi bisa diakses dengan perangkat dengan sistem operasi MSI, Android, iOS, dan bisa juga diakses via web seperti yang saya lakukan.
Yang ketiga, fitur keamanan yang canggih. Dan keempat, berbagi dokumen dengan cepat, yaitu Anda bisa bekerja dimanapun. Jika Anda mempunyai tugas yang harus dilakukan bersama-sama, Anda tidak perlu repot-repot untuk berkumpul. Yang Anda hanya lakukan adalah berbagi link kepada mereka, maka mereka dapat langsung mengakses file tersebut. Terdapat juga ada kelemahan di OneDrive, yaitu yang pertama, terdapat beberapa masalah saat sinkronisasi file, seperti file menjadi rusak, berantakan, atau bahkan tidak dapat dibuka setelah sinkronisasi selesai. Yang kedua, akun OneDrive terkadang juga tidak dapat di-sign in. Dan yang ketiga, layanan penyimpanan OneDrive sudah berlangsung saat pengguna menyalakan komputer. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perangkat dan menyebabkan proses booting menjadi lebih lambat. Itu saja pembahasan untuk kedua aplikasi yang bisa kita gunakan dalam dunia kesekretariatan. Semoga informasi tersebut dapat membantu kamu semua. Terima kasih.